Ganti dulu itu gitu ya. Tapi nampaknya aman ya. Suara Bapak putus-putus nggak? Masih putus-putus nggak? Aman ya? Enggak, Oke, kalau enggak. tadinya putus-putus Bapak akan Ya, aman. ganti ke koneksi pribadi tadinya ya. Oke, kita mulai saja. Pak Yanto sudah menunggu dari tadi nih, menunggu kalian. Sudah menunggu dengan bersabar di pertemuan kita pada pagi hari ini. Ada apakah ini ya? Nah, oke. Kita lihat saja di kelas Iridium, alhamdulillah sudah di atas 20. Di kelas Platinum sudah mulai bertambah. Ada yang keluar lagi ya. Rio di kelas magnesium, oke. Bapak akan mulai saja karena waktu terus berlanjut dan insya Allah nanti juga yang telat bergabung akan ada rekamannya. Mudah-mudahan lebih maksimal. Iya nih, Bapak akan geserkan lagi. Sit, sit. Ini supaya kamera nyala Pak Yanto ya. Jadi agak loading nih dibuat 3 link ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bapak akan mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan kasiron thayyiban mubarakan pada pagi hari ini. Nah, anak-anakku semua, baik di kelas magnesium, di kelas iridium, di kelas platinum yang masih setia bergabung bersama di kegiatan Pekan Ramadan. Jadi kalau hari ini sedikit berbeda dengan hari-hari yang kemarin. Ayanto kalau di kelas 4 itu biasanya kalau Pekan Ramadan dimulainya pagi hari. Jadi kalau kita melihat hari ini sudah mulai kegiatan untuk Pekan Ramadannya setelah English ya. Jadi tadi ternyata English ingin pagi hari. Nah, untuk Pekan Ramadan kita laksanakan setelah kegiatan English atau setelah pembelajaran review tadi. Nah, ini running text-nya ada yang salah, Bapak akan perbaiki ya sedikit. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan keputraan dan keputrian kemarin. Nah, cuma yang berbeda hari ini digabung. Jadi kalau kemarin yang putranya sama Bapak, yang putrinya sama Bu Ane dan Bu Putri. Jadi hari ini kita akan mengkaji lebih banyak secara mendalam makna perkembangan remaja. Ke dalam Islam tidak ada istilah remaja ya, pemuda ya. Dan insya Allah hari ini kita akan kupas banyak tentang makna balik atau pemuda dalam Islam seperti apa. Yang mudah-mudahan pertanyaan kalian yang mungkin masih galau, apakah saya sudah balik belum dalam Islam, apakah saya masih belum kategori balik atau tidak, dan juga mungkin kalau ada yang bertanya mengenai bagaimana kondisi baik perempuan maupun laki-laki, walaupun emang secara hormon berbeda untuk proses mereka menuju baliknya. Ada yang tentunya yang laki-laki secara biologis mimpi basah, sedangkan untuk perempuan Bapak akan sebutkan menstruasi. Jadi jangan aneh ya kalau mendengar kata tersebut dan jangan diejek. Jadi kalian memahami istilah-istilah perkembangan biologis yang terjadi pada manusia itu suatu hal yang normal ya. Sengaja Bapak akan sampaikan tadi istilah mimpi basah, istilah
ada yang menstruasi dan lain sebagainya, supaya kalian paham dan mengerti, tidak saling ejek ke teman-temannya, tidak saling menghina, sehingga memahami bahwa ini suatu hal yang normal yang sudah diciptakan oleh Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Yanto sudah bergabung dengan kita di sini di level 4 yang akan berbincang-bincang dan akan menjelaskan sedikit dulu tentang makna balik, makna pemuda, dan mungkin istilah puber dalam Islam seperti apa, ya. Dan mungkin nanti ada sesi akhir, jika kalian ingin bertanya, ya boleh ketik di kolom chat dulu atau klik raise hand, nanti Bapak akan gilir di magnesium, iridium atau platinum yang akan bertanya. Mungkin waktu kita sekitar 30 menit ya, Bu Reni, tidak akan panjang lebar, sehingga nanti kalian akan berkumpul dengan guru kelasnya masing-masing di link ini. Makanya di sini linknya dibedakan karena kalian nanti setelah ini jangan langsung lab ya, jangan langsung keluar dari meeting. Kalian tetap bergabung dalam meet ini dan berkumpul dengan guru kelasnya. Nanti yang magnesium sama Bu Reni, yang platinum sama Bu Asih, yang iridium sama Bu Putri. Ya, insya Allah kita akan tetap berada dalam meet ini sampai menjelang zuhur. Oke, langsung saja Pak Yanto, bagaimana nih istilah balik, pemuda, dan puber nih dalam Islam seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas Magnum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini dipertemukan. Tentu saja ini bukan sebuah kebetulan, tetapi ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita. Ya, di mana mungkin kalian pernah bertemu dan mungkin pernah berkomunikasi, bercakap-cakap saat kita belajar di kelas 3, dan alhamdulillah kita dipertemukan kembali saat kalian sudah berada di kelas 4. Ini sudah kenal ya dengan Pak Yanto ini ya, pernah di aren ya dulu. Ya, pernah di aren. Mudah-mudahan ini menjadikan wasilah ataupun perantara kita semakin mempererat hubungan kita sebagai seorang muslim, dan tentu saja berharap perkumpulan kita ini berlanjut sampai hari kiamat kita bisa berkumpul di surga Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Tak lupa salawat serta salam, mudah-mudahan salawat juga dilimpahkan pada Nabi kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Anak-anak Imagnum yang saleh dan salehah, ya. Sebelum kita membahas tentang akid balik, Pak Yanto akan membahas dulu tentang bagaimana pengetahuan kita tentang Al-Qur'an ini. Suaranya kecil katanya ya. Jadi suaranya Pak Yanto, suaranya yang dikeraskan dan Ya, ini Pak. didekatkan. Ya, Pak Yanto. Ya, anak-anak, sebelum kita membahas tentang akil balik, Pak Yanto ingin menyampaikan sesuatu tentang mukjizat Al-Quran. Bentar dipotong dulu. Sekarang suaranya udah lebih baik? Masih kecil, Pak. Masih kecil Pak Masih Yanto. kecil, Bapak. Masih kecil. Kalau sekarang suaranya gimana? Cek. Sudah. Lebih baik. Udah. Terima kasih ya sudah menginformasikan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar, ya, mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mengenal mukjizat Rasulullah itu ada Isra Mi'raj. Kecil lagi, Pak. Mukjizat terbesar yang kedua, tetapi yang pertama, mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Kenapa? Pertanyaannya, ya, karena Al-Quran ini sejak diturunkan dari zaman Nabi Muhammad sampai akhir hayat kita, sampai akhir zaman, ya anak-anak, tidak akan berubah meskipun hanya satu huruf saja, ya, satu huruf saja tidak akan berubah.
Allah akan menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi Allah yang akan menjaga Al-Qur'an. Bagaimana caranya, Pak? Misalkan Allah menjaga Al-Qur'an lewat para penghafal Al-Qur'an. Ketika para penghafal Al-Qur'an itu menemukan satu huruf dalam Al-Qur'an, satu ayat hilang, maka ia akan mengetahui bahwa ayat tersebut hilang atau satu huruf itu hilang. Ya, jadilah kalian menjadi penghafal Al-Qur'an yang merupakan tangan-tangan Allah, ya, artinya wakil-wakil Allah yang menjaga Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, anak-anak, bahwa Al-Qur'an ini, ya, dan sumber utama umat Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah ini adalah panduan hidup kita. Ya, ketika kita berpegang teguh kepada kedua sumber ini, kata Rasulullah, ya, lan tadillu abadan, kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Anggaplah kalau misalkan kita contohkan Al-Qur'an dan Sunnah ini adalah sebuah peta, ya. Ketika kita misalkan berada di sebuah tempat yang asing bagi kita, kalau kita memiliki peta, maka kita tidak akan tersesat dan akan sampai kepada tujuan kita. Nah, begitupun kita di dunia ini adalah disebutkan kita sebagai orang yang asing. Ya, biar kita sampai kepada tujuan kita. Kemana? Tujuan kita adalah ingin mendapatkan ridho Allah, ingin mendapatkan surga. Maka Allah berikan petanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan ternyata anak-anak, dalam Al-Quran itu, dalam hadis Rasulullah, dalam ajaran Islam, semua seluk-beluk tentang kehidupan manusia ini diatur oleh Islam. Nah, coba di agama lain ada nggak? Ketika seorang itu mau misalkan ke toilet, diatur gak seperti apa ketika ke toilet? Dalam Islam, ketika kalian ke toilet mendahulukan kaki kiri, kemudian keluar mendahulukan kaki kanan, kemudian kalian berdoa, doanya juga khusus seperti halnya yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, terkait dengan akil balik ini juga anak-anak, Islam sudah memberikan arahannya. Apa yang harus kita lakukan ketika kita berada dalam kondisi sudah mencapai akil balik? Apa nih apa yang harus kita tahu ini tentang akil balik? Ya, dari akil balik ini sendiri mungkin ada yang bertanya-tanya, karena ini bahasa yang mungkin kalau balik itu ada sesuatu yang lumrah ya, sering kita dengar ya, Pak Irfan ya. Balik kemudian ya itu sesuatu yang sering kita dengar, tapi secara sumbernya dari mana nih ada kata balik itu? Nah, balik itu anak-anak, karena sumber ajaran kita itu berasal dari Al-Quran, kemudian dari Al-Sunnah, dan Al-Quran dan Al-Sunnah ini adalah berbahasa Arab, maka otomatis sumber ajaran Islam ini tidak terlepas dari bahasa Arab. Makanya balik ini diambil dari kata bahasa Arab. Balik diambil dari kata balagho, artinya sampai. Ya, kalian mungkin ketika mengenal sifat-sifat wajib bagi Rasul, ada yang mendengar atau mengenal istilah tabligh, sama ya, tabligh. Cuman kalau tabligh itu diambil dari kata balago, yang yuballighu tabligan, artinya menyampaikan. Yaitu kata kerja yang membutuhkan objek, ya, yang membutuhkan objek. Sementara balago artinya sampai, itu tidak membutuhkan objek. Ya, itu mungkin itu dalam bahasa Indonesia sudah dibahas ya, gitu ya. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, di balik itu artinya sampai kemana? Sampai kepada suatu kondisi di mana seorang itu mukallaf. Apa itu mukallaf? Ia sudah harus menjalankan syariat yang dibebankan oleh Allah dan Rasulnya. Berarti ketika seorang itu sudah balik, maka dia harus melaksanakan sholat. Tidak harus disuruh-suruh lagi ya, Pak Irfan. Ya, sama orang tua. Kemudian dia harus memiliki tanggung jawab, harus mandiri. Bagaimana kita mencontoh Rasulullah SAW kan ya, memiliki jiwa empati, kasih sayang. Nah, itu suatu karakter yang harus dimiliki oleh seorang yang sudah balik seperti itu. Jadi apa tadi Pak arti mukallaf itu? Mukallaf itu artinya dia sudah siap dan sudah harus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala atau syariat agama ya. Berarti fase sebelum balik itu mukallaf disebutnya atau? Mukallaf itu justru sudah balik. Kalau fase sebelumnya berarti ya fase persiapan menuju balik ya. Mumayyiz ya. Betul. Jadi memilah ya. Memilah dulu sudah tahu. Ya, jadi dalam Islam itu ada kata
balik, ada mumayyiz. Kalau mumayyiz itu dia bisa sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mumayyiz. Ya. Dan itu mumayyiz itu termasuk syarat syah ya. Syarat sah salat itu termasuk mumayyiz. Artinya anak-anak meskipun belum Jadi balik, walaupun belum balik dia sah salatnya. Oh. Sah salatnya seperti itu. dan boleh jadi imam berarti ya? Boleh, Boleh, ya, biasanya. boleh itu. Dan kan imam itu yang harus menjadi syarat imam itu adalah bukan balik ataupun misalkan dia tuanya, tetapi dia aqra'uhum, artinya dia paling paham terhadap agama, paling banyak hafalannya. Oh. Kalau misalkan kalian nih, sudah Betul. hafalannya banyak di Iya nih, keluarga anak-anak kalian nih ya, betul. Misalkan udah juz 29 atau Oh. mungkin juz 28 sudah hafal. Coba Kalian boleh menjadi imam. Pak Yanto Meskipun tanya kalian di sini berbalik. ada nggak anak yang sudah hafalannya sampai juz 29? Ada nggak? Coba di magnesium, iridium ada nggak yang sudah hafalannya sampai juz 29? Siapa ada yang acungkan tangan itu? Ada Al. Wow, Al ya. Terus juga ada siapa lagi di Diandra ya, Platinum? Diandra. Ada juga, aduh, ya Kenar. Kenan. Yang Aulia, Aulia, yang Bapak siapa? Gavin. Nah, berarti mereka ini yang laki-laki terutama ya, berarti yang laki-laki bisa jadi imam ya secara Iya. umum ketika kondisi di rumahnya Iya. ternyata walaupun kondisinya belum balik. Wah. Iya, iya kalau perempuan juga bisa menjadi imam, tetapi Oh. imam bagi perempuan Perempuan lagi. lagi. Ya, Iya. kalau laki-laki berarti bagi Laki-laki. laki-laki dan perempuan seperti itu ya. Nah itu balik artinya sampai pada usia yang dimana dia harus menjalankan perintah yang disyariatkan ya seperti itu. Berarti dia sudah dicatat ya oleh malaikat ya, oleh malaikat raqib yang mencatat amal baik, Kebaikan. Atid yang mencatat amal dia sudah dicatat ya, sudah dicatat ya, dia sudah berdosa kalau misalkan melakukan kemaksiatan atau melanggar perintah Allah dan sudah mendapatkan pahala ketika dia melakukan kebaikan. Dia kalau dia sudah balik. Nah itu balik ya. Kemudian akil itu apa? Akil itu artinya berakal. Artinya pikirannya normal. Iya. Ya, pikirannya normal. Ada yang pikirannya nggak normal ini ya? Biasanya. Aduh, ya akil itu dari bahasa Arab juga ya. Akil itu artinya Akil. berakal. Nah, ini termasuk syarat wajib, Pak, dalam menjalankan ajaran agama. Ada akil Pak di Ada. kelas 6. Ada akil betul. Di kelas 5, Pak. Oh di kelas 5 ya. Kelas 5, ya. Oh, iya. Akil itu diambil dari kata bahasa Arab, artinya berakal. Nah, ini termasuk syarat wajib. Jadi seorang itu wajib melaksanakan istilahnya perintah agama ketika dia yang pertama balik Islam yang jelas Islam ya yang pertama. Betul. Kemudian yang kedua berakal atau akil. Yang ketiga adalah balik. Artinya sudah istilahnya sudah sampai pada usia di mana tanda-tanda salah satu tandanya sudah dialami. Misalkan kalau perempuan haid ya. Kemudian kalau laki-laki misalkan mimpi basah atau ihtilam. Itulah. Dalam bahasa Kemarin ada yang jawab mimpi basah, mimpi kejebur katanya. Kejebur, Ya. ya. Ada yang bertanya Pak, katanya yang pikiran gak normal itu seperti apa pikiran? Orang gila. Orang gila ya, yang gak normal. Orang gila misalkan dia sudah balik usianya sudah lebih dari 15 tahun. Misalkan kan usia kalau dalam fikih itu usia balik itu disebutkan dalam fikih tamamu khamsa asyrata sanatan. Jadi sudah sempurna 15 tahun. Meskipun dia tidak mengalami ciri-ciri secara biologis kayak tadi ya, kayak tadi misalkan ya tanda-tanda biologis, tetapi dia sudah mencapai usia 15 tahun, tetapi dihitung 15 tahun ini adalah dihitung dengan kalender hijriah. Dengan kalender hijriah ya Pak Irfan. Karena berbeda ya penghitungan kalender hijriah dengan kalender Masehi. Lebih sedikit kalender hijriah daripada kalender Masehi ya. Mungkin dalam 1 tahun itu kalau kalender Masehi sekitar 365 tahun 65 hari ya. Kalau Jadi kalender beda ya, berapa? Hampir berapa hari gitu ya? Iya, karena dalam kalender hijriah 1 bulan itu kebanyakan 29 hari ya. 29 hari, 30 dan banyak itu 29. Tidak ada yang 31. Sementara kalender Masehi itu 31 ya, Pak Irfan ya. Ada yang 31 ya? Iya. Ada yang 31 seperti itu. Jadi dihitung.
artinya 15 tahun itu dengan kalender Hijriah ya. Berarti bulannya kayak sekarang kan Ramadan, kemudian apa lagi? Syawal, Sya'ban yang kemarinnya Rajab seperti itu. Nah, itu ya anak-anak. Nah, sempurna. Tadi ada yang bertanya tentang gimana? kita langsung aja diskusi karena waktunya terbatas. Jadi maksudnya mimpi basah katanya tadi. Mimpi basah. Mimpi basah-basahan atau Mimpi seperti apa? basah-basahan. Kemarin sebenarnya udah dijelaskan di keputraan ya, tapi mungkin perlu diulang Mimpi lagi. basah itu mimpi di mana di dalam tanda kutip dalam apa sih istilahnya? Mungkin istilah sainsnya apa, Pak? Jadi kemaluan. ya Supaya boleh saya- disebut alat vital, Alat vital, kelamin, ya. nggak apa-apa. Ini pembelajaran dan kalian harus paham Dan ya. kita tidak malu ya. Jangan malu karena itu ilmu pengetahuan dan jangan jadi bahan olok-olok. Ya, di alat vital kita keluar cairan. Laki-laki Cairan, ya, laki-laki. Untuk laki-laki ya, laki-laki. Cairannya Pak seperti apa? Maaf ya, anak-anak ini pengetahuan. Jadi memang dalam fikih itu biasanya dibahas lebih mendetail. Kenapa? Biar tidak bingung seperti itu. Nah, Islam itu seperti itu ya, memang hebat. seperti itu. Berhubungan dengan sains. Dan sahabat ya, termasuk sahabiah pada zaman Rasulullah SAW, sahabat perempuan itu, mereka tidak malu ketika bertanya masalah pribadi kepada Rasulullah. Kalau misalkan tidak bisa bertanya kepada Rasulullah, bertanya kepada Aisyah yang Istrinya langsung. yang selama hidupnya bersama Rasulullah seperti itu. Mereka tidak malu. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan agama dan Iya. pengetahuan agama itu adalah Betul. sesuatu yang penting. Kalau tidak tahu, ini akan berimbas kepada ibadah kita. Malah jadi bermasalah ya. Bermasalah. Nanti ibadah kita tidak sah. Tidak sah. Tidak sah. Rugi Misalkan, malah ya. Rugi. Misalkan kita tidak tahu ini teh apa ya? Mimpi Mimpi basah atau itu seperti bukan. apa, mimpi basah atau bukan? Ternyata mimpi basah. Biar saya nggak mandi wajib misalkan ya. Karena mungkin tidak tahu atau tidak mau tahu yang bahaya tidak mau tahu seperti itu. Maka otomatis sholatnya dia tidak sah. Kenapa? Salat sah sholat itu sendiri adalah suci badan dan pakaian yang akan dan tempat yang akan digunakan oleh kita untuk sholat. Ya, cara mensucikan badan kita dari hadas kecil, kan ada hadas, kita ada dua ya. Hadas kecil itu dengan wudu. Ya, apabila misalkan keluar dari kubul atau dubur, lubang bagian depan atau dari belakang ya, kencing atau BAB mungkin ya. BAK dan BAB mungkin ya lebih jelas ya. Berarti itu hadas dalam keadaan hadas kecil. Cara mensucikannya dengan cara Wudu. Ya. Tapi kalau bagaimana kalau misalkan berhadas besar kayak tadi mimpi basah berarti mimpi basah termasuk hadas besar. Cara mensucikannya dengan mandi wajib. Dan mandi wajib berbeda dengan wudu biasa. Mandi biasa. Oh iya. Jelas beda dengan wudu, beda dengan mandi biasa. Iya, betul. Ya, kalau di sini misalkan Danis mandi pagi jebur saja ya. Atau siapa nih Gavin? Ya, jebur pakai shower atau jebur. Atau ada yang nyemplung ke baknya langsung jebur. Ya, nyemplung. Kalau di rumah punya kolam renang langsung aja jebur. Kan itu sudah semua kebasahi ya. Itu termasuk mimpi. Termasuk mandi besar bukan? Kan besar tuh. Semuanya kena. Wah, itu tidak termasuk. Bukan ya, bukan mandi besar. Karena kalau mandi wajib atau mandi besar itu ada aturan. Nah, aturan itu dicontohkan oleh siapa? Rasulullah. Melalui sunnah dan hadisnya. Nanti Pak Yanto akan sampaikan mungkin ya tata cara mandi wajib seperti itu. Mungkin nanti akan lebih dalam lagi di kajian keputraan-keputrian. Ya. Tapi yang jelas mungkin kalau lebih singkatnya ya secara sains itu yang mimpi besar keluar sperma. Mungkin kita sebut saja ya. Keluar air mani yang kita sebut dengan kayak warnanya tuh putih kental. Nah, kalau perempuan kan menstruasi kelihatan ya merah ya itu. Tapi kalau laki-laki yaitu cairan lendir. Nah, perempuan jangan apa sih? Jijik dan sebagainya. Tuh suatu hal yang normal. Dan laki-laki juga sama. Apaan itu? Dan kalian olok-olok ke misalkan ada perempuan dan sebagainya. Itu suatu hal yang normal. Kalau dulu memang ini suatu hal yang tabu, Ustaz. Maksudnya orang tua dulu malah ada yang salah mengartikan ini sehingga mereka malah mengkurung anaknya, menjauhi anaknya dan sebagainya. Padahal dalam Islam itu bukan dijauhi tapi dibersihkan ya atau dijaga dan disucikan seperti apa. Ya, tadi ya mungkin ciri-cirinya tadi ya baunya khas, kemudian berbeda dengan air kencing atau ompol ya. Seperti itu ya, berbeda. Jadi bukan air juga. Air itu tidak berbau sifatnya dan tidak berwarna kalau air. Bukan ngompol gitu ya intinya.
Ya seperti itu. Itu kemudian mungkin ada tanda, mungkin yang sudah disampaikan juga oleh guru kelasnya, tanda dari balik itu adalah tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. Iya, Seperti itu betul. ya. Itu berarti dia Ciri-ciri pubertas ya. itu dalam saya nanti mungkin dibahas di kelas 6 ya. Ya di kelas Dari, 6 nanti. Pak Irfan atau guru saya yang lain tentang ciri-ciri pubertas. Nah, itu berarti dia sudah balik meskipun dia tidak mimpi basah dan tidak harus mimpi basah ya. Jangan misalkan kita nggak mimpi basah, berarti udah balik belum. Kalau misalkan ada tanda seperti itu, diambil aja salah satunya. Dan Rasulullah pun tidak pernah mimpi basah. Oh, berarti gitu ya? tanda kesucian jiwa juga. Tapi mimpi basah juga sebetulnya sesuatu yang normal. Ya betul. Iya. Jadi berarti tambahan ya, kemarin kalau kebetulan Bapak menjelaskannya hanya sisi mimpi basah yang biologis dulu ya. Iya. Kan tadi balik itu ada sisi biologisnya, sedangkan akal itu dari akalnya ya. Iya. Nah yang balik itu Bapak tegaskan kembali ternyata bukan hanya mimpi basah. Jadi tanda-tanda seperti suaranya membesar, kalau muncul tiba-tiba jakun laki-laki, kalau perempuan ada sesuatu yang berbeda dengan tubuhnya, tiba-tiba rambut-rambut tumbuh di tempat yang berbeda gitu. Nah berarti ada hal biologis yang menandakan kalian sudah mulai puber, sudah mulai balik gitu. Oh ya, terima kasih. Nah berarti selain tanda biologis itu yang menandakan dia balik apa nih? Ya tadi usia. Usia. Itu 15 tahun. Kalau misalkan tanda-tanda tadi tidak ada tapi dia sudah akalnya sudah bisa ya, jelas. Jadi akil balik itu tidak bisa dipisahkan ya. Betul, akil sama balik itu. Balik saja misalkan tidak berakal berarti dia tidak harus menjalankan kewajiban. Misalkan orang gila dia sudah usianya tua tapi dia tidak berakal, maka dia tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Betul, ya. Misalkan berakal saja tapi tidak balik, boleh sholat tapi itu hanya istilahnya sah sholat. Berarti kayak bentuk pembiasaan. Ketika dia sudah balik, dia sudah terbiasa untuk menjalankan syariat agama. Makanya Rasulullah ketika anak usia 7 tahun kata Rasulullah, maka suruhlah anak untuk berbuat sholat, untuk melaksanakan sholat. Kalau misalkan sudah 10 tahun dia meninggalkan sholat, maka dia harus diberikan konsekuensi seperti itu. Dipukul ya? Dipukul. Tapi tidak melukai seperti itu. Ya, sebagai bentuk disiplin. Agar jerak. Iya. Karena ada yang special need yang memang secara usia dia udah tua, tapi memang ternyata akal dia sebenarnya masih TK, akal dia masih di bawahnya, berarti itu belum kategori balik berarti ya? Belum akil gitu, belum akil balik ya. Dan selain tadi anak-anak yang memang sudah nih, di sini kan ada putra dan ada putri nih, untuk nantinya katakanlah bisa jadi di kelas 5, bisa jadi memang nanti ada yang di kelas 6 yang sudah nyampe balik dan sebagainya. Tentunya harus ada persiapan nih Ustaz yang harus mereka lakukan, karena bukan hanya sekedar saya sudah tahu balik terus harus ngapain. Jadi apa yang mungkin bisa dilakukan sehingga setelah tahu dalam Islam itu seperti ini gitu. Nah, seperti apa tadi nih? Berarti ketika seorang sudah balik dia sudah memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap agama tadi ya, berarti menjalankan syariat agama kita seperti shaum di bulan Ramadan harus full ya. Kemudian sholat yang 5 waktu tidak boleh bolong-bolong, diusahakan tepat waktu gitu ya, berjamaah seperti itu diutamakan. Dan juga yang harus kita lakukan yaitu tadi mandi wajib ya, itu yang penting. Harus tahu ilmunya ya, berarti wajib hukumnya kalian tahu cara-cara mandi junub, mandi wajib ya. Iya, karena memang mandi wajib ini memang kalian nanti secara lebih mendalamnya akan juga dipelajari di kelas 6 gitu, karena ada materi khusus ya. Tapi Pak Yanto khawatir mungkin di antara kalian sudah mencapai balik ya, sudah akhir balik, Pak Yanto akan sampaikan bagaimana tata cara mandi wajib. Boleh secara umum aja ya. Boleh dicatat, siapkan ya. Khususnya perempuan nih, karena setahu Bapak secara biologis perempuan tuh lebih cepat hormonnya. Makanya yang menyebutkan ulama itu perempuan 9 tahun paling cepat ya. Kalau laki-laki 15 rata-rata. 9 tahun dia sudah balik, karena memang perkembangan secara tubuh itu berbeda antara laki-laki dengan perempuan, termasuk kejiwaan juga ya. Kejiwaan laki-laki dan perempuan berbeda. Beda, tanggung jawabnya juga beda kan ya. Yes. Catat nih, baik laki-laki perempuan. Apa nih, Ustaz, kalau tahu mandi tahu ternyata ternyata saya sudah
saatnya balik nih dari secara biologis, apa yang dilakukan? Yang tadi mandi wajib ya, misalkan kita sudah balik tadi yang terutama yang kalau perempuan berarti haid Atau kalau menstruasi, laki-laki ihtilam atau mimpi basah, atau keluar mani, air mani atau sperma. setelah itu apa yang harus kita lakukan? Nah, boleh nggak kita misalkan langsung sholat? Tidak boleh. Berarti kita Nggak boleh wudhu dan bukan nggak boleh sholat ya? Boleh sholat karena kita dalam kondisi badan tidak suci atau berhadas besar. Masih ada najis ya? Ya. Nah, yang tata cara dari mandi wajib itu yang pertama niat. Ya, niat. Oke, niatkan. Niat dalam hati, niat saya, dia dalam hati pasti ya. Niat saya mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah gitu, seperti itu. Cukup aja seperti itu. Atau Dalam niat, hati niat saja saya ya? mandi wajib juga Boleh ya. seperti itu. Intinya mah niatkannya mau mandi wajib ya, bukan untuk mandi jebur-jebur biasa gitu ya. Kalau Tapi mandi emang jebur-jebur sudah. biasa nggak usah niat juga. Tetap jadi ya. Ini mah harus pakai niat. Iya, Karena, jadi jelas niatnya. Terus niat itu menentukan amal perbuatan ya. Yang membedakan satu perbuatan dengan perbuatan lain itu adalah niatnya itu. Misalkan sholatnya sama, tetapi dalam pandangan Allah beda karena yang pertama niatnya sholat sunnah, yang kedua misalkan niatnya sholat wajib. Sholat Berarti wajib. niat itu menentukan satu amal. ya, yang kedua setelah niat. Setelah niat kita membasuh tangan kita. Basuh tangan. Oke. Pak Irfan langsung mempraktekkan, tapi tidak semuanya ya. Membasuh tangan. Nah, setelah membasuh tangan, mencuci lubang bagian depan dan lubang bagian belakang dengan tangan kiri. Masih metafor nih, masih majasi nih. Lubang itu yang mana? Ini lubang nih. Oh iya. Ini lubang. Maksudnya dalam istilah fikih memang ya bahasanya halus. Ya, bahasanya. Kubul sama dubur. Nah. Ya, kubul itu artinya depan, dubur itu bagian belakang artinya kemaluan bagian depan dan juga lubang bagian belakang. Berarti dibersihkan ya. Bapak nggak bisa praktekkan ya, mohon maaf anak-anak. Jadi pokoknya dibersihkan. Terus ya, dengan tangan kiri, ingat tangan kiri. Oh iya. Jadi nggak boleh tangan kanan ya? Sama seperti istinja kan? Istinja. Iya. Jadi kalau seperti BAB kan kita pakai tangan kiri. Ya, kalau pakai tangan kanan. Nah, ini kan tempat kotoran ya. Kubul sama dubur itu. Nih, ingat ya anak-anak. Tempat kotoran. Jadi agama mensyariatkan ketika kita membersihkan kotoran dari dua lubang itu, ya bagian depan dan bagian belakang adalah dengan tangan kiri, sama sebenarnya kita cebok. Atau dalam bahasa agamanya istinja ya, istinja. Ya. Awas mau dicebok. Lanjut. Setelah dibersihkan, lalu dicuci tangan yang sudah kita gunakan untuk mencuci itu ya. Dicuci. Misalkan kalau pakai keran, ya pakai keran cuci ya. Atau misalkan pakai gayung, berarti dicuci. ambil gayungnya pakai tangan kanan kemudian dicuci seperti itu ya. Setelah itu anak-anak berwudu dengan wudu yang sempurna. Itu kan beda ya. Jadi kalau setelah biasa ada wudu nggak ada ya Pak Irfan ya? Iya. Kalau mandi kejebur nggak ada wudu. Nah, mungkin setelah mandi mungkin ya wudunya biasanya gitu. Sebelumnya setelah mandi, kalau misalkan mandi biasa ya. Kalau ini mandi wajib itu di tengah-tengah mandi tadi ya. Itu ada di tengah wudu. Setelah bebersih itu wudu gitu. Dengan wudu yang sempurna. Berarti dengan wudu yang sempurna sama seperti halnya kita melaksanakan sholat. Cuci tangan dulu, kemudian kumur-kumur hidung. Jadi tangan, wudu normal sempurna seperti biasa. Kemudian kaki. Setelah itu mengguyur kepala kita ya, mengguyur kepala kita dengan air dan menyela-nyelanya sampai bukan ujung rambut, pangkal rambut. Jadi misalkan ambil air, kalau pakai shower ya seperti ini ya. Jadi sampai ke dalam sela-selanya gitu ya, masuk. Sampai semuanya terbasahi gitu ya, basah lah semuanya, basah. Nah, setelah itu anak-anak. Jadi dari kepala dulu ya? Iya, dari kepala dulu. Setelah itu baru kita membasuh atau mengguyur bagian yang sebelah kanan. Nah, itulah. Berarti kalau kanan dulu. Bapak sebelah sini berarti jepul gitu ya? Oh, ini kanan mana? Iya kan, kanan. Oh, kanan lah pokoknya berarti. Oh, iya kanan. Pakai tangan jebur. Kiri ya, kalau pakai gayung itu enaknya pakai tangan kiri. Oh iya ini. Kemudian dijebur ya. Ambil dijebur seperti itu.
kanan dulu. Nah, itulah sunnahnya. Sunnah yang dibersihkan kanan dulu. Kalau dalam istilah fikih itu disebut tayamun, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Sama seperti halnya kita wudu. Wudu juga kan kanan dulu. Kanan ya. dulu. Jangan sampai misalkan kanan kiri ya, suka ada nih. Oh iya, iya. Ketika Bapak wudu. kalau lihat laki-laki wudhu di nizamiyah itu, jadi emang kayak gitu. Padahal sempurnakan dulu Kanan, 3 kanan kali, gitu ya. ya. Baru setelah itu kiri. Seperti itu. Jadi sama ya, Sama. mandi besar juga. Iya. Jadi sempurnakan kanan, terus setelah itu kiri gitu. Nah, boleh misalkan 1 kali aja kanan. Gini, Oh, sekali. Kemudian kiri, baru setelah itu bebas. Ya. Jadi kanan artinya tayammum itu mendahulukan bagian kanan dulu sebelum yang bagian kiri gitu ya. Kanan misalkan cukup 1 kali juga nggak apa-apa. Kanan, kemudian kiri, atau misalnya mau kanan dulu terus kemudian kiri sama. Yang penting mendahulukan kanan dulu. Seperti Iya. itu. Kalau setelah itu terus dia pakai sabun, pakai Boleh, sampo pakai dan lain sampo. sebagainya itu mah itu mah sebagai bentuk untuk menyempurnakan dia. saja. Jadi kalaupun nggak pakai sabun sampo juga tidak jadi dosa sebenarnya. Tidak jadi dosa. Cuma itu Tetap sah juga sebenarnya. Badan kita memang harum gitu. Kalau zaman Rasulullah itu pakai daun sidr. Oh. Ada istilahnya sidr. Jadi Nah, secara syariat ada ya, ada. model sabun zaman dahulu ah, juga ada sidr. gitu. Kalau sekarang mungkin dengan sabun. Kenapa? Biar kalau perempuan mungkin tidak tercium ya aroma. Jadi aroma seperti apa? aroma yang tadi bekas hadas besarnya hilangkan dengan pakai itu. sampo. Sekarang pakai sampo nggak harus sebetulnya pakai sampo itu. Enggak ya. Tapi kita kan sering ya istilahnya sampoan kenapa? Iya. Padahal nggak ada sampo Nggak ada gimana, sampo. aduh, Nggak ya. ada sampo. Padahal bukan itu maksudnya ya. Yang penting sudah sempurna dulu terbasuh. Oke. Jangan sampai ada yang tertinggal dan perlu kita perhatikan juga sama seperti wudhu. Jadi ketika kita mau mandi wajib itu perhatikan badan kita ya, terutama misalkan di tangan-tangan kita itu ada bekas pulpen, cat. Oh, gitu ya. Ya. Kemudian misalkan ada bekas lem. Karena kan Nih, khawatir anak cowok nih air ya. itu tidak sampai karena benda itu. Khawatir Terhalang ada oleh yang benda itu. kehalang ya. Kehalang Oh, itu. jadi tidak Tidak sah nanti bisa tidak sah. Ya. Jadi bagian kulit yang tertutupi oleh mungkin tinta dan sebagainya, cat dan sebagainya, jadi nggak kena air ya. Ya, kena air ya pasti karena terhalang oleh cat atau Kecuali mungkin yang Ustadz yang memang itu nggak bisa dihapus mungkin ya, iya. itu darurat mungkin ya. Darurat, ya. Yang tidak bisa dihapus kayak misalkan karang. Enggak, kan ada yang ya maaf mungkin ada yang tahu ya tato. Itu. Terus juga ada yang walau alam karena luka dan sebagainya sehingga catnya nggak bisa dihapus ya, itu mah mungkin darurat Kalau ya. kalau luka misalkan kita Pak bagaimana nih keingatan juga ya perkataan Pak Irfan. Bagaimana kalau misalkan kan harus terbasuh semuanya sementara kita misalkan sakit karena luka. Ada yang ada perban. sakit. Ada perban. Ya, apakah harus dibuka? Ya nggak usah. Misalkan berarti kalau ya. kata dokter itu kalau dibuka justru akan menimbulkan sakit yang lebih parah lagi, nggak usah dibuka. Cukup di atasnya aja dilap. Ya, Ya, Islam tuh ya, memudahkan ya. ya. Jadi jangan Artinya berpikir yusun, ya dalam keterangan itu agama itu adalah mudah. Dan ketika kita dalam kondisi sesulit apapun maka Allah memberikan solusi. Iya. Sama seperti halnya ketika kita misalkan berada di dalam sebuah hutan, kemudian kita kelaparan, tidak ada makanan kecuali yang haram, maka boleh kita mengambil makanan yang haram itu, tetapi hanya sebatas mempertahankan hidup. Iya, jadi memang bukan malah jadi alasan karena Islam itu mudah malah jadi tidak melaksanakan ya. Iya, jangan. Ya kayak misalkan wudhu tidak ada air, bisa dengan Ya, tayamum. betul. Mandi wajib, Pak. Misalkan tidak ada air nih kalau lagi kekeringan, bisa diganti dengan tayamum. Seperti itu. Wah, ini masya Allah ya, Ya. tidak terasa perbincangan kita. Iya. Jadi kita masuk ke tanya jawab kayaknya nih anak-anak Ya, barangkali boleh. ada yang mau didiskusikan atau ada yang masih tidak paham dengan penjelasan Bapak tadi atau Pak Yanto yang bisa jadi yang ini penting untuk kalian nanti di masa yang akan datang. Jangan ragu-ragu, jangan malu. Lebih baik langsung buka mic-nya dan langsung tanyakan ke Pak Yanto mumpung Pak Yanto ada nih mau hadir bersama kita. Ya. Nanti ada rekamannya, insya Allah ada. Nah, tapi oh ya Bapak ingin menyampaikan nih, jangan karena ada rekamannya jadi kalian tenang aja, nggak akan nyimak dengan baik ya. Iya. Jadi Justru yang live itu lebih utama. ya, jadi tetap yang keutamaan ilmu itu barokah bertatap. ilmunya yang bertatap ataupun langsung gitu. Langsung. Ya.
Ya, coba yang lainnya yang mau bertanya, yang tidak paham boleh. Bapak, Oh, Atifa, Bapak. silakan. Ya, Kenapa Atifa? Ya, Atifa. masa untuk akil balik yang wanita itu sampai kapan ya? Tadi tidak terdengar dengan jelas. Oh, maksudnya mulai baliknya perempuan Iya, sampai akhir. sampai akhir. ya, mulai baliknya mungkin dari usia. Oh, Dari akan berapa tahun sampai berapa tahun, Bapak? Ya, paling sedikit itu 9 tahun, tapi ininya 15 ya. Ya, jadi sebenarnya kalau secara biologis memang lebih cepat laki-laki ya? Lebih cepat. Perempuan ya. Jadi kalau mulainya sebenarnya lebih cepat perempuan. Tapi kalau misalkan ada yang merasa katanya 9 tahun, kok saya udah 10 tahun belum misalkan. Ya berarti masih ada masa rentang ya sampai 15 tahun mungkin paling lama mungkin ya. Nah, kalaupun ternyata setelah lewat 15 tahun masih ada juga yang belum, kalau perempuan tadi haid, nah itu silakan konsultasikan dengan dokter. Ya, dan kalau misalkan 15 tahun dia belum ada tanda-tanda seperti itu, tetap dia dihitung balik juga. Oh, kalau dalam Islam tetap dihitung ya. Jadi balik. bukan sekedar biologi saja. Jadi dalam fikih ya Kayak tetap. misalkan ini anak laki-laki nih, saya tidak lebih basah misalkan, dia tidak ada tanda pubertas. Ya, tidak nggak ada. pakaian, tapi sudah usia 15 tahun, berarti dia sudah balik. Sudah balik dan dia sudah harus menjalankan perintah agama secara sempurna. Secara syariat. Jadi nggak jadi alasan ya. Tidak jadi alasan. Jadi sebenarnya yang utama itu tetap yang akal ya sebenarnya. Makanya kata awalnya akil, nggak balik akil gitu ya. Tapi akil balik ya. Jadi tetap ya Atifa atau siapapun di sini yang merasa akalnya yang memang sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk, dan usianya sudah mencapai batas misalkan 15 tahun, kalau perempuan sudah sekitaran umur segitu ya berarti sudah balik ya. Dan mungkin yang perlu diperhatikan juga ketika kita sudah balik, maka kita Bapak. harus menutup aurat kita. Betul ya. Yang terpenting jangan sampai kita sudah balik tapi keluar misalkan perempuan tidak pakai kerudung, tidak pakai. Ada nggak nih Imagnum yang perempuan terutama ya, yang kalau keluar rumah misalkan ke minimarket, mumpung bukan di sekolah, buka kerudungnya, ada nggak? Ayo ngaku. Mudah-mudahan ya, insya Allah Imagnum nggak ada. Ya itu memang kan alat perempuan itu kan yang boleh terlihat itu hanya telapak tangan sama wajah saja, kan itu wajah saja. Sementara yang lainnya adalah aurat. Bagaimana kalau misalkan kita itu belum balik? Apakah kita harus pakai kerudung? Itu adalah bentuk pembiasaan, ya pembiasaan. Khawatirnya kalau misalkan tidak dibiasakan nanti sulit untuk melakukan ketika sudah balik. Sama seperti halnya ketika Rasulullah memerintahkan sholat usia 7 tahun, kemudian ketika sudah balik, misalkan dia tidak diperintah, karena sebelumnya yang tidak diperintah, tidak dibiasakan untuk sholat, maka dia akan sulit untuk melaksanakan sholat. Jadi walaupun belum balik, walaupun belum masuk mukhalaf ya, tapi kan sudah tumayyiz tuh, kalian sudah dibiasakan, ya sudah dibiasakan, sehingga tidak kaget, tidak merasa berat, karena udah merasa kerudung yang perempuan sudah terbiasa, beda dengan yang tiba-tiba akan terasa, aduh. Yang sudah biasa juga kadang-kadang merasa gerah, betul. Ya, karena memang syariat Islam itu ya dibumbui dengan sesuatu yang tidak mengenakan, tapi itulah bagian perjuangan kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada kebaikan ya, ada sesuatu yang memang insya Allah tidak akan sia-sia. Kenapa sih kok perempuan beda ya? Gak seperti laki-laki gitu ya. Laki-laki mah kayaknya batas auratnya kok bebas. Bukan bebas. Dari lutut ya. Dari lutut sampai pusar gitu. Jadi kalaupun laki-laki yang main bola nih, Bapak nih suka main bola ya. Jadi dulu Bapak kalau main bola ya pakai celana yang biasa aja. Padahal itu masuk aurat juga ya. Tuh, jadi ya sekarang Bapak pun kalau main bola ya training, kalau nggak pakai sesuatu yang menutupi lututnya. Pakai apa misalkan pakai lap apa? Ya biasanya ada bagian kayak celana yang apa gitu ya, yang memang sampai ke bawah, tapi itu pun enak juga untuk berolahraga. Dan memang kalau misalkan kita ya perempuan ya ataupun laki-laki juga jangan merasa bahwa ketika di rumah itu
orang tua memang ya mahram, artinya orang tua, ayah, ibu kita, misalkan adik kita, kakak kita itu mahram. Berarti melihat aurat itu sebetulnya tidak dosa katanya juga ya. Ya tidak ada. Kalau mahram tuh nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, tapi misalkan di rumah itu ada bibi, khodimat, nah itu kadang-kadang yang suka bantu-bantu ya. Suka bantu-bantu ya kan. Kita itu dari masa tau lah sama bibi mah udah kenal gitu. Kemudian kita ketika ganti baju di mana saja sehingga terlihat aurat gitu. Itu juga berdosa ya. Berarti itu sesuatu yang harus kita hindari seperti itu. Iya, wah masya Allah ya. Insya Allah kalau keburuk dan rekamannya bagus, insya Allah ada rekamannya. Dan mungkin penutup nih Pak Ustadz ya, Bu Reni, Bu Putri sudah siap kita ini. Bapak Iridium kok gak direkam? Oh, direkamnya di OBS. Mungkin nanti di gurunya masing-masing. Oh. Di Jimit-nya masing-masing, mungkin Iridium yang ada. Ya, mungkin di Meet-nya masing-masing tidak direkam, tapi insya Allah di rekaman OBS Bapak ada rekamannya semua ya. Dan insya Allah nih Pak Yanto nih anak-anak ini karena terbatas ya waktu kita, dan insya Allah setelah ini akan mereka bergabung dengan gurunya masing-masing, guru kelasnya masing-masing, yang akan ditanya mungkin per orang nih. Jadi akan ditanya mungkin tentang pekan Ramadan kemarin, mana yang masih bolong, yang belum dituliskan di learning kit. Jadi mungkin tadi maksud Dian Ratu learning kit pembelajaran ya, tapi kalau learning kit yang pekan Ramadan itu ada ya. Jadi learning kit yang pekan Ramadan itu tetap ada, modulnya juga ada, dan nanti sama guru kelas akan di checking. Jadi checking itu bukan menghukum ya, checking itu hanya memastikan saja. Kalau belum ya belum, nggak apa-apa. Nanti hanya tanggung jawabnya kapan diselesaikan. Jadi kita butuh laporan dari setiap anak dan setiap orang ini untuk memastikan apakah tugas-tugasnya sudah selesai atau belum. Nah kalau belum berarti kalau ada kesulitan langsung tanyakan ya. Kalau magnesium ke Bu Reni nih saya tugas store hafalan nih Pak Yanto, anak-anak tiap hari harus store hafalan di video ya, dan usahakan kenapa harus video supaya jelas store hafalannya, mukanya kelihatan. Kalau voice aja ada yang sambil baca mungkin ya, walalam bukan maksud suudon ya, tapi menghindari ke sana. Nah nanti akan ditanya lagi ke sana, dan terkait dengan ini juga nih Pak Yanto, jadi terkait dengan masalah akil balik ini. Nah nanti kalau ada yang masih bingung-bingung dan itu mau dibicarakannya di kelasnya, boleh mungkin nanti ke guru kelasnya masing. Ya, mungkin Pak Yanto ada kata-kata penutup atau misalkan yang akan disampaikan ke Imam Num ini terkait dengan materi kita tentang akil balik. Oke ya, balik itu mungkin ya ketika seorang itu sudah balik berarti dia sudah masuk kepada usia pemuda, ya, usia pemuda, ya. Syabab ya. Syabab atau syabun ya, dalam bahasa Arab itu syabab atau syabun ya. Dan kenapa Islam itu mengambil kata pemuda atau syabun berbeda dengan remaja? Karena kalau remaja itu kan istilah yang sekarang aja, yang sekarang, kemudian yang disampaikan oleh ilmuwan Barat, dan remaja itu identik dengan sesuatu yang negatif. Tapi kalau pemuda itu identik dengan sesuatu yang positif. Bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah SAW, misalkan Ali bin Abi Thalib, ya, kemudian Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas, ya. Kemudian yang lainnya ada juga ya generasi tabiin itu Muhammad Al-Fatih. Mereka itu adalah sosok pemuda yang luar biasa yang harus kita contoh. Misalkan Imam Syafi'i ketika usia 7 tahun dia sudah mampu menghafal Al-Quran 30 juz. Usia 10 tahun dia sudah bisa menghafal kitab hadis yang tebalnya luar biasa ya, kitab hadis karangan Imam Malik, yaitu kitab Al-Muwatta. Nah ini yang kita pelajari, bahwa bagaimana kita menjadi seorang pemuda yang luar biasa, yang mencontoh pemuda-pemuda terdahulu, sahabat-sahabat dulu, agar Islam ini kembali berjaya seperti itu. Allahu Akbar. Ya. Karena ada sebuah ungkapan yang menarik nih Pak Irfan. Apa mahfuzat yang Pak Irfan ingat ya dulu ketika belajar, apa subhanul yaum rijalul ghad. Subhanul yaum. Apa itu artinya nih Pak Irfan? Subhan itu sama dengan syabun, ya, dengan syabun atau syabab, pemuda. Pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Sekarang kalian pemuda yang akan menggantikan pemimpin hari ini adalah kalian semua, insya Allah. Iya, Masya Allah. Dan akan membawa Islam itu adalah kalian semua. Maka sekarang harus dimulai. Amin, ya Allah. Dan sekarang kalian belajar Islam dengan
sungguh-sungguh, kemudian melaksanakan ajaran Islam dengan sungguh-sungguh, insya Allah kalian akan membawa ajaran Islam, membawa Islam ke masa kejayaan seperti halnya zaman-zaman dahulu, insya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabb. Masya Allah, terima kasih Pak Yanto, luar biasa penutupnya. Dan mempelajari Islam itu sains, teknologi itu semua dari Allah ya, Islam. Jadi jangan kalian menganggap Islam itu seperti sholat, zakat, puasa. Jadi bukan itu saja. Ya betul, itu dari Islam dan luas ya. Dan Masya Allah, bisa jadi betul tadi ada di sini ada Gavin, ada siapa? Argia, Agi, wah pokoknya yang muncul-muncul di sini bisa jadi nanti yang akan jadi pemimpin di masa depan, masa yang akan datang. Oh ingat ini, dokter yang hafal Al-Quran, dokter yang hafal Quran. Jadi astronot tetap hafal Quran. Tentara tadi, tentara yang membela agama Allah, Masya Allah ya. Mudah-mudahan ya. Ada pembedaan antara ini mah ilmu umum, ini mah ilmu agama. Semua dari Allah. Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ilmu itu membuat kita semakin dekat dengan Allah, semakin bertambah keimanan kita, maka itu adalah ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Subhanallah ya. Sekarang kita tutup saja pertemuan kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Yanto ya. Silakan Imagnum tidak keluar dari meeting ini, cukup saja Bapak yang keluar ya. Jadi sekarang giliran Bapak yang keluar ya. Nanti kalian tetap di meet ini dan bersama guru kelasnya masing-masing ya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.